Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini yang melakukan daring perkuliahan online ya? Kali ini kita akan bahas tentang perencanaan bimbingan konseling. Nah, seperti yang kita ketahui, kemarin kita sudah membahas tentang perbedaan manajemen, administrasi, dan organisasi dalam bimbingan konseling. Nah, masing-masing fungsi-fungsi manajemen dalam bimbingan konseling ini berbeda satu dengan yang lain. Henry Fayol bilangnya ada planning, organizing, coordination, controlling. Ada yang bilang Harold K itu bilang planning, organizing, staffing, directing, controlling. Kalau T. Hani Handoko beda lagi, ada yang bilang leading, ada tambahan commanding dan seterusnya. Kalau GR Terry seperti yang biasanya kita ada POAC. Nah, terkait dengan ini, yang pertama yang perlu digarisbawahi, semuanya unsur-unsur di dalam manajemen hampir sama satu dengan yang lain, tapi fungsi manajemen ini beda dalam kosakata saja. Pada dasarnya semuanya sama. Semuanya menempatkan planning, organizing, actuating, controlling dalam berbagi suku kata, tapi pada dasarnya semuanya sama. Terus kita akan bahas tentang perencanaan dalam manajemen bimbingan konseling. Seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya perencanaan merupakan fungsi yang utama dan pertama dalam pelaksanaan manajemen. Dan tidak lupa pula ketika ada perencanaan pasti di situ ada visi, misi, tujuan organisasi. Nah, kali ini kita akan membahas perencanaan. Perencanaan itu definisinya apa sih sebenarnya? Kalau kita membahas tentang perencanaan berarti kegiatan menyusun langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Jadi langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan sesuatu. Nah, ketika kita melaksanakan perencanaan tentu ada langkah-langkah yang harus kita capai atau tahap-tahapan dalam melakukan perencanaan dalam bimbingan konseling terutama. Ini yang pertama, Anda harus melakukan need assessment. Jadi kira-kira kebutuhan apa yang memang dibutuhkan, merupakan aspek masalah, kesulitan, kemudahan serta perkembangan yang dimiliki oleh klien. Jadi kira-kira kemarin sudah membahas tentang analisis kebutuhan, berarti Anda sudah mengetahui klien ini kira-kira masalahnya apa. Terus yang kedua, merumuskan tujuan. Setelah Anda mengetahui kira-kira masalahnya apa dalam analisis, yang kedua Anda harus merumuskan tujuan dan sasaran. Kira-kira apa yang akan dituju, tujuannya seperti apa, sasarannya kepada siapa, kepada orang tuakah, klien, atau orang-orang yang berada di sekitar klien supaya klien bisa meningkatkan potensi di dalam dirinya. Terus yang ketiga, menetapkan kebijakan dan prioritas sebagai ujung dari analisa kebutuhan. Jadi tahap selanjutnya Anda harus memprioritaskan mana yang harus diambil terlebih dahulu dengan efektivitas waktu. Ingat, keterampilan manajemen kemarin, teman-teman sudah tahu bahwa yang namanya keterampilan manajemen salah satunya adalah terkait manajemen waktu. Jadi memilah-milah yang mana sekiranya butuh penanganan dalam waktu dekat atau jangka panjang. Terus yang ketiga, membuat rumusan program kegiatan. Jadi kegiatannya yang sifatnya terus-menerus, bisa bentuknya healing, bisa bentuknya semacam sugesti motivasi, macam-macam. Terus yang kelima, mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara logis, cermat, dan akurat. Jadi ketika teman-teman mau mengalokasikan orang yang akan dipos-poskan di dalam perencanaan tadi, siapa yang menjadi penanggung jawabnya, seperti apa, harus dilakukan oleh siapa orang yang ahli. Terus dalam perencanaan ada tahap yang keenam, yaitu menjabarkan rencana ke dalam tindakan. Jadi misalnya Anda memprioritaskan untuk healing. Healing yang seperti apa? Apa self healing atau bentuknya terapi healing yang seperti apa untuk klien yang Anda tuju. Terus evaluasi dan perbaikan. Ini menjadi penting untuk menjadi tolak ukur Anda bisa mengontrol kegiatan Anda seperti apa, apakah berhasil atau tidak, sejauh mana keberhasilan yang ada di dalam kegiatan. Nah,
Di dalam perencanaan juga ada bentuk perencanaan yang sifatnya jangka panjang, ada jangka pendek, ada jangka menengah. Kalau di dalam organisasi keseluruhan, bentuk jangka panjangnya itu biasanya berkisar dari 5 sampai 10 tahun. Tapi kalau untuk jangka pendek 0 sampai 1 tahun, mediumnya 1 sampai 5 tahun. Nah, selanjutnya, mengapa harus ada perencanaan? Ini yang penting. Yang pertama, perencanaan ini sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian. Ketika teman-teman tahu pengendaliannya seperti apa, perencanaan seperti apa, teman-teman bisa menjadi tolak ukur kira-kira keberhasilan program yang Anda lakukan itu sejauh mana. Jadi Anda mengetahui kegiatan ini akan berhasil, efeknya seperti apa kepada klien. Terus yang kedua, menghindari pemborosan karena sudah ada perhitungan di awal ya, termasuk RAB itu bentuk dari perencanaan. Terus yang ketiga, alat untuk pengembangan jaminan mutu. Ketika program Anda dianggap layak dan berhasil, maka program itu wajib untuk dikembangkan. Terus selanjutnya, upaya untuk memenuhi akuntabilitas lembaga. Kok bisa akuntabilitas lembaga? Karena dengan adanya perencanaan, rencana strategis, rencana yang sifatnya jangka pendek dan terus dilakukan itu menjadi hal yang penting dalam perencanaan. Oke, itu saja poin-poin yang sudah saya jelaskan. Yang pertama, pengertian perencanaan. Yang kedua, terkait langkah-langkah dalam perencanaan, jenis-jenis perencanaan yang tadi saya sebutkan, jangka panjang, pendek, dan menengah. Terus yang keempat, manfaat perencanaan, mengapa harus ada perencanaan di dalam manajemen bimbingan konseling. Demikian.